Siapa bilang Oma Bangsan hanya menyanjung pemerintah saja, tidak mengkritik? Simak video ini. Video ini hanya untuk mereka yang masih mau menggunakan akal sehat. Kalau yang ingin mendengarkan pujian atau sebaliknya hanya ingin mendengarkan cacian, mungkin video ini bukan untuk saudara. Saya termasuk orang yang sangat percaya Presiden Prabowo memiliki niat untuk memberantas korupsi, tidak main-main. Saya tidak melihat beliau sebagai orang yang membutuhkan uang negara untuk pribadi. Berkali-kali beliau bicara tentang perang melawan korupsi. Bahkan dalam beberapa kesempatan terakhir beliau mengingatkan TNI, Polri, dan para pejabat agar tidak mengkhianati rakyat. Masalahnya, di negara modern ini tidak pernah cukup mengatakan lawan korupsi, berantas korupsi. Dan masalahnya negara modern tidak bisa berpidato terus. Rakyat tidak sedang menghitung berapa kali presiden mengatakan lawan korupsi. Rakyat sedang menghitung apakah korupsi benar-benar semakin sulit dilakukan. Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Ini dua hal yang berbeda. Kalau setiap bulan pidatonya keras, tetapi setiap bulan juga muncul kasus yang melibatkan orang-orang di sekitar kekuasaannya, maka wajar bila sebagian masyarakat mulai bertanya. Sebenarnya yang lemah ini tekad presidennya atau justru sistem pemerintahannya? Tapi kalau sistem pemerintahannya jangan salahkan beliau karena itu warisan. Menurut saya pertanyaan ini jauh lebih penting daripada paling menyerang di media sosial. Karena korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian. Korupsi selalu membutuhkan lingkungan yang memungkinkan. Disinilah saya ingin memakai suatu analogi sederhana. Presiden adalah arsitek, para menteri adalah mandor, para pejabat otorisator adalah tukang. Kalau pembangunan terus retak, apakah arsitek cukup berdiri di depan bangunan sambil memarahi tukang? Tentu tidak. Arsitek akan membuka kembali gambar bangunannya, ia akan memeriksa pondasinya, ia akan melihat mengapa keretakan itu terus muncul. Karena mungkin masalahnya bukan pada satu tukang, tetapi pada rancangan yang belum mampu memecah kesalahan yang berulang. Menurut saya disinilah tantangan terbesar Presiden Prabowo. Beliau harus membangun sistem yang bahkan mampu mengawasi orang-orang yang paling dekat dengannya. Karena sejarah banyak mengajarkan seorang pemimpin yang jujur belum tentu memimpin pemerintahan yang bersih. Bukan karena pemimpinnya ikut korupsi, tetapi karena ia terlalu percaya kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pak Presiden, rakyat tidak berharap Bapak menjadi manusia yang mampu mengawasi 280 juta penduduk Indonesia. Rakyat hanya berharap Bapak membangun sistem yang membuat siapapun sulit menyalahgunakan kekuasaan. Seorang arsitek tidak dikenang karena keras memarahi tukang. Seorang arsitek dikenang karena
pembangunan yang ia rancang tetap kokoh. Meskipun suatu hari ia sudah tidak berada di sana. Itulah yang kami harapkan dari kepemimpinan Bapak. Bukan sekedar pidato korupsi, anti korupsi, tetapi warisan sistem birokrasi. Saya bisikin ya Pak, di mana-mana Bapak hanya dibilang omon. Hanya omah bangsaan yang selalu berdoa dengan tulus agar Bapak benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang sehati dengan Bapak. Saya hanya seorang nenek yang mungkin pengetahuan saya terbatas. Tetapi saya percaya nurani yang jujur seringkali mampu melihat sesuatu yang luput dari mata orang-orang yang terlalu sibuk menjadi pintar sehingga merasa tak pernah bersalah ketika mereka mengeser ulang hoax yang sedang melintas di negara Indonesia ini. Salam waras dari Omah Bangsat.